Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Inisiatif keselamatan yang diperuntukkan bagi manusia selalu berasal dari Allah. Karena Allah mau supaya manusia senantiasa turut serta bersamanya dalam sukacita dan kebahagiaannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa segelintir orang beranggapan bahwa keselamatan itu hanya diperuntukkan bagi suku dan bangsanya, kaumnya saja. Kenyataan inilah menimbulkan pemahaman arogansi keselamatan yang dangkal. Kisah Injil pada hari ini memberikan gambaran kepada kita mengenai Yesus menyampaikan perumpamaan kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Hal perumpamaan ini berkaitan dengan kerajaan surga di mana seorang raja mengadakan pesta perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang turut hadir mengikuti perjamuan nikah tersebut. Kenyataannya, yang diundang tidak memenuhi harapan sang raja untuk hadir dalam sukacita pestanya. Karena yang diundang itu mereka tenggelam dalam urusan pribadi. Bahkan hamba sang raja pun dibunuh demi menghindar dari undangan sang raja. Maka murkalah sang raja, ia mengutus pasukannya untuk membinasakan para pembunuh-pembunuh tersebut. Kemudian sang raja menyuruh hamba-hambanya mengundang setiap orang yang ditemui di persimpangan jalan. Undangan sang raja kali ini bersifat inklusif, bukan bersifat eksklusif. Artinya orang baik dan orang jahat pun diundang. Namun persoalannya adalah di antara orang yang diundang itu tidak memakai pakaian pesta yang layak. Maka ia dijatuhi hukuman. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sepintas kisah Injil yang kita dengar bersama. Dalam konteks ini Yesus secara halus mengkritisi kehidupan orang Yahudi yang merasa bangga bahwa keselamatan dan kepemilikan kerajaan surga itu hanya menjadi milik mereka. Karena mereka merasa sebagai penerima undangan istimewa sebagai umat pilihan Allah. Dengan label ini, mereka tenggelam dalam arogansi keselamatan kepemilikan kerajaan surga. Sehingga mereka melupakan perjanjian mereka dengan Allah. Karena tenggelam dalam urusan duniawi membuat mereka melupakan ajaran-ajaran para nabi yang bersumber dari tradisi dan agamanya. Kehadiran Yesus untuk mengingatkan hal ini kepada bangsa Yahudi. Dalam konteks ini rupanya undangan keselamatan itu tidak gagal dan tidak hanya sebatas bangsa Yahudi, tetapi menjadi milik semua orang. Banyak orang dipanggilnya, mereka menjadi kelompok baru. Namun kelompok baru ini tidak jauh dari kesempurnaan. Dalam arti ada yang diundang namun tidak memakai pakaian pesta yang layak sesuai dengan harapan sang raja.
maka yang bersangkutan akan diusir dari perjamuan yang disediakan sang raja. Situasi ini menjelaskan bahwa segala sesuatu perbuatan kita akan diperhitungkan dalam penghakiman terakhir. Namun semuanya itu tidak boleh membuat kita takut. Kita serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Seperti yang diungkapkan Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, relevansi bacaan ini bagi kita ada dua hal. Yang pertama, adanya perumpamaan mengenai perjamuan perkawinan, memberikan pemahaman iman kita bahwa Allah memiliki kemurahan hati untuk mengundang siapapun turut bersukacita dalam kerajaannya. Walaupun adanya sejarah keselamatan yang tragis, misalnya saja para utusannya dibunuh dan banyak alasan yang disampaikan manusia untuk tidak memenuhi undangan dari Allah. Namun dari pihak Allah tidak pernah untuk menutup hati bagi manusia. Dia tetap mengundang siapapun untuk hadir dalam perjamuan perkawinan. Yang kedua, kasih Allah itu senantiasa tidak terbatas bagi kita. Akan tetapi seringkali kita manusia ini kurang merasakannya. Kita terkadang tidak mau memenuhi undangan Allah untuk bergembira bersama. Ingatlah, perayaan Ekaristi adalah kehadiran nyata bahwa Allah hadir dan mengundang kita masuk ke dalam perjamuan. Perjamuan Ekaristi Kudus simbol perjamuan Allah di dunia ini. Kita harus menghadiri Ekaristi Kudus di hari Minggu dan misa harian. Semoga dalam hidup kita mampu mewujudkan itu. Amin.